Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Semoga kita selalu sehat dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait dengan pembuatan fermentor atau E4, di mana kegiatan fermentasi ini untuk kita selaku pembudidaya perikanan atau peternakan dan pertanian ini sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk itu alangkah baiknya kita bisa membuat cairan fermentor atau sering dikenal dengan E4 untuk bahan melakukan fermentasi dalam kegiatan kita sehari-hari. Tujuannya adalah agar mengurangi biaya operasional untuk membeli E4 ya. Karena E4 ini dibutuhkan dalam kapasitas yang cukup banyak, sehingga alangkah baiknya kita membuat sendiri dengan bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapat di sekitar kita ya. Kemudian di sini saya tidak akan menjelaskan step by step untuk membuat cairan E4 atau fermentor, akan tetapi memberikan gambaran tentang bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat cairan E4 itu sendiri. Di sini saya sudah menyiapkan contoh E4 yang sudah jadi. Nah, ini yang ada di belakang saya ini adalah cairan E4 buatan sendiri. Ya, ini saya buat, kemudian kita simpan di dalam galon yang tertutup. Ini mulai dari awal itu sudah menggunakan galon ini ya. Kita tahu bahwa untuk membuat cairan E4 ini menggunakan konsep bakteri anaerob ya, sehingga kita gunakan botol atau wadah atau galon yang tertutup. Nah, ini seperti ini, makanya ini bisa dibuka dan ditutup dengan rapat ya, sehingga keberhasilannya akan bagus gitu. Nah, untuk bahan-bahannya ini cukup sederhana saja. Untuk yang pertama kita menyiapkan molasis ya. Kita tahu bahwa untuk di dunia peternakan atau perikanan dan pertanian, molasis ini sudah tidak asing lagi. Molasis ini berfungsi untuk bahan pakan mikroba yang kita gunakan sebagai fermentor, bahan fermentor. Jadi ini merupakan bahan yang tidak bisa ditinggalkan ya, itu seperti itu. Untuk memudahkan atau mempercepat mengembangbiakan mikroba positif yang kita gunakan sebagai bahan fermentor atau E4. Kemudian selanjutnya ini ada E4. E4 ini bisa dibeli di toko. Ini sebagai bahan biang fermentor atau E4 yang akan kita kembangkan. Akan tetapi jika tanpa E4 itu pun tidak masalah,
tidak apa-apa, karena di dalam bahan-bahan yang nanti kita buat, yang kita kumpulkan itu sudah mengandung mikroorganisme yang kita butuhkan ya. Itu seperti itu. Jadi tidak harus beli, tapi kalau Anda ingin mempercepat, memperbanyak, ini bisa beli ya. Bisa dibeli di toko pertanian. Nah, untuk bahan selanjutnya kita menggunakan air cucian beras ya, dimana air cucian beras itu hampir setiap hari ibu rumah tangga itu mencuci beras dan seringnya adalah dibuang. Nah, dengan memanfaatkan itu kita bisa kumpulkan ya untuk bahan fermentor atau E4. Nah, untuk membuat itu memang bertahap ya, karena air cucian beras ini kan tidak langsung banyak. Jadi setiap hari kita kasih ya, sebelumnya diberikan molasis dulu ya. Molasis kita cairkan ya, dengan sedikit air, kemudian dimasukkan ke galon atau botol ini. Setelah itu setiap hari kita masukkan air cucian beras. Nah, itu seperti itu. Nah, air cucian beras yang kita gunakan ini adalah sebaiknya itu adalah cucian beras yang pertama ya. Yang pertama dengan menggunakan setengah liter atau 1 liter air sesuai dengan kapasitas beras yang kita cuci. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya bahan yang penting lagi adalah air kelapa ya. Air kelapa ini bisa air kelapa muda atau air kelapa tua ya. Yang penting adalah air kelapa, karena di dalam air kelapa itu terdapat mikroba-mikroba positif yang bisa digunakan sebagai bahan E4 atau bakteri positif E4. Itu seperti itu. Kemudian untuk menambah kelengkapannya kita bisa memberikan Yakult, bisa 1 botol atau 2 botol ya. Prinsipnya 1 botol aja sudah cukup ya. Tidak dengan ditambah Yakult pun tidak apa-apa, karena di dalam air kelapa dan cucian beras itu sudah ada mikrobanya ya. Itu seperti itu. Akan lebih lengkap lagi jika kita bisa menambah tape ya, tape singkong atau tape beras itu pun tidak masalah, karena di situ ada mikroba positif yang bisa kita gunakan. Nah, untuk menambah aroma ini kita bisa menggunakan buah nanas yang sudah menguning ya, sudah menguning. Itu juga mengandung unsur-unsur yang kita gunakan dan sekaligus sebagai pengharum hasil daripada cairan E4 yang kita gunakan ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu, cukup simpel. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan itu mudah didapat di sekitar kita. Nah, sebagai pembudidaya yang setiap kali kita melakukan aktivitas itu membutuhkan bahan atau cairan E4, untuk itu sebaiknya kita bisa membuat sendiri sehingga tidak membeli dengan harga yang memang relatif cukup mahal ya. Nah, kemudian untuk biangnya ini mohon maaf, tidak harus E4 ya. Produk-produk lain yang sejenis itu bisa digunakan ya. Ini kebetulan saya menggunakan E4 ya. Itu seperti itu. Demikian untuk kali ini, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan gambaran atau sebagai sharing pengalaman terhadap teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat dan
sukses selalu buat teman-teman semua. Semoga kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih.